para anggota majelis yang kami hormati, Ibu dan Bapak, para undangan yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Ibu dan Bapak, para hadirin sekalian. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita tundukkan sejenak kepala, kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, kiranya kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat serta ridho-Nya. Khususnya bagi para anggota majelis, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua di dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung. Berdoa kita mulai. Selesai. Ibu dan Bapak, para hadirin yang kami muliakan, atas izin para anggota majelis yang terhormat, sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 22 Februari 2013, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Bambang Sumindar Purwasasmita dan Profesor Komar Ruslan Wirasutrisna kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuannya yang terbaik, baik untuk ITB maupun untuk bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak, para undangan yang kami muliakan, adalah merupakan tradisi dari Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada tanggung jawab dalam pengembangan nilai-nilai institut, yaitu sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat pengembangan budaya bangsa. Pidato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Institut Teknologi Bandung melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Guru besar adalah jabatan fungsional akademik pada suatu perguruan tinggi yang bersama komunitas keilmuannya merupakan unsur amat penting serta perlu di dalam membangun serta menumbuh kembangkan akademik kapasiti pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok ilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah pembawa bendera dalam keilmuannya, sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru beserta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan, bukan saja bagi ITB, tetapi juga bangsa Indonesia. Para hadirin sekalian, telah hadir di antara kita pada siang hari yang amat berbahagia ini adalah putra-putra terbaik ITB, Profesor Bambang Sumindar Purwasasmita, guru besar dalam bidang ilmu proses material maju pada Fakultas Teknologi Industri ITB, dan Profesor Komar Ruslan Wirasutrisna, guru besar dalam bidang ilmu fitokimia pada Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau akan menyampaikan pidato ilmiah Guru Besar atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggungjawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Bambang Sumindar Purwasasmita di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Bambang Sumindar Purwasasmita dilahirkan di Sumedang 23 April 1959. Dalam karir akademik, beliau ditemani seorang istri tercinta, Nia Sri Ramania, serta dikaruniai 3 orang putra, Garcia Nadia Danesti, Asari Budi Nugra, dan Yoko Purwati.
Beliau lulus sarjana teknik fisika Institut Teknik Bandung pada tahun 1984, kemudian mendapatkan Magister Material Science of Engineering pada tahun 1998 serta Doktor Material Science and Engineering pada tahun 2001, keduanya dari Keio University, Jepang. Karir dosen beliau dimulai pada jabatan akademik asisten ahli media pada tahun 1986, asisten ahli pada tahun 1987, lektor muda pada tahun 1992, lektor media 1995, lektor pada tahun 1999, serta lektor kepala media pada tahun 2001, dan guru besar dalam bidang ilmu proses material maju pada Sekolah Fakultas Teknologi Industri Institut Teknik Bandung pada bulan Juni 2012 yang lalu. Di dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah sarjana maupun pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau, baik sendiri maupun bersama rekan-rekannya. Sejumlah sarjana dan magister telah pula dihasilkan di dalam karir beliau sebagai pendidik. Dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian pada masyarakat telah diperoleh dan beberapa di antaranya bahkan sedang berlangsung, yang itu semuanya menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja pada tataran nasional, namun juga pada kerjasama internasional. Untuk itu, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah pula diterbitkan oleh berbagai media ilmiah baik nasional maupun internasional yang sangat bereputasi. Kepemimpinan beliau di dalam akademik banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan mahasiswanya, serta kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi serta instansi lain di luar Institut Teknik Bandung. Cukup banyak jabatan akademik beliau di dalam karir, maupun yang non-akademik selama karir beliau menjadi dosen di Institut Teknik Bandung, baik yang ada di dalam ITB maupun yang di luar ITB. Beberapa di antaranya pada saat ini adalah menjabat Kepala Laboratorium Pemrosesan Material sejak tahun 2003, Asisten Direktur Sarana Prasarana Institut Teknik Bandung pada tahun 2002 hingga 2004, Ketua Pembina Kamus ITB tahun 1992 hingga tahun 1994, dan pada saat ini beliau adalah anggota Dewan Riset Nasional sejak tahun 2012 yang lalu hingga 2014. Beliau juga anggota Japan Ceramic Society sejak tahun 2000 hingga sekarang, anggota Masyarakat Metalurgi Indonesia tahun 2006 hingga sekarang, Masyarakat Nano Indonesia tahun 2006 sampai sekarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para hadirin sekalian, Profesor Bambang Sunendar Purwasasmita akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar beliau yang berjudul Gagasan Rekayasa Biologi pada Pemrosesan Material Mutakhir dalam mendukung industri hulu dan hilir yang mandiri. Yang terpelajar Profesor Bambang Sunendar Purwasasmita dengan segala hormat mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato yang telah disiapkan di hadapan para hadirin sekalian. Hadirin sekalian, kami mengundang aplaus untuk Profesor Bambang Sunendar Purwasasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama terima kasih pada Ketua Sidang Profesor Haryono yang juga sebagai Ketua Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Hendra yang selalu setia menemani Profesor Haryono yang banyak membantu kami untuk sampai pada podium di sini. Kemudian teman-teman anggota Majelis Guru Besar serta para undangan yang saya hormati. Suatu kehormatan buat saya hari ini bahwasanya saya harus atau misalnya wajib menyampaikan apa yang sedang saya kerjakan dan apa yang sedang saya kembangkan. Maka pada kesempatan yang sangat berharga ini saya akan menyampaikan suatu judul pidato ilmiah pada kesempatan hari ini, yaitu dengan berjudul Gagasan Rekayasa Biologi pada Pemrosesan Material Mutakhir dalam mendukung industri hulu dan hilir mandiri.
Oke, material itu adalah sesuatu yang menjadi fokus daripada perkembangan teknologi. Ada yang mengatakan bahwa apabila suatu negara itu tidak mampu memproduksi suatu material untuk kebutuhan bangsanya, maka negara itu belum dikatakan maju. Oleh karena itu, salah satu kunci daripada kemajuan bangsa atau suatu negara tentunya bagaimana kita mampu memproduksi atau memenuhi kebutuhan material. Karena yang namanya material itu bukan yang ada di toko bahan bangunan. Kadang-kadang sampai sekarang itu disebut material itu yang ada di toko bahan bangunan, genting, hasil. Padahal material yang ada itu nanti kita bisa lihat itu adalah penunjang pilar-pilar kebutuhan manusia. Untuk mendapatkan itu tentunya juga tidak lepas daripada teknologi pemrosesan. Inilah sebetulnya yang sangat penting. Kita menguasai teknologi proses, berarti kita akan mampu memenuhi kebutuhan apapun juga dengan proses-proses yang sangat spesifik atau proses-proses yang lebih jauh. Mengapa kita mempunyai sesuatu untuk negara ini harus bisa maju? Karena Indonesia sendiri sumber daya alam yang sangat melimpah. The second country in the world after Brazil, Indonesia is very abundant mineral and biology. Jadi mineral dan hayatinya Indonesia ini sangat banyak sekali. Dan inilah yang sekarang ini masih dijual dalam bentuk yang sangat mentah. Apakah itu tanahnya, apakah itu hasil pengeringan daripada hasil-hasil produk hayati. Maka untuk itu, untuk kita mendapatkan suatu harga diri daripada bangsa dan negara ini, tentunya pertama harus mampu memajukan industri pengolahan bahan baku untuk membangun Indonesia yang mandiri. Ini yang sangat, menurut perkembangan zaman, kita tahu mulai perkembangan sains dan teknologi dari mulai nol sampai kita mempelajari tentang fisika kuantum dan akhirnya kepada teknologi-teknologi yang konvensional. Setelah itu perkembangan zaman, kebutuhan daripada manusia, kebutuhan daripada hal-hal yang sangat spesifik, sehingga kebutuhan itu tentunya akan meliputi kepada kompleksitas daripada kebutuhan tersebut dari material-material. Makanya untuk sekarang kita lebih terfokuskan kepada bagaimana material-material itu menjadi atau menjadi fungsi yang lebih baik. Kemudian dikenallah dengan functional material. Apa yang harus dicapai ke situ? Ternyata functional material itu adalah bagaimana meningkatkan sifat-sifat daripada material tersebut. Dan sifat-sifat ini, apakah itu sifat mekanik, sifat elektrik, sifat thermal, dan yang lainnya, itu sangat ditentukan oleh struktur daripada material, struktur mikro, struktur nano daripada material. Berkembanglah sains dan teknologi itu, kemudian dikenallah sekarang dengan teknologi nanoteknologi, di mana dia
mampu meningkatkan atau mengubah suatu sifat material dengan susunan atau molekul dan mikrostruktur. Teknologi masa kini dan ke depan tentunya teknologi yang mampu menghasilkan fungsional material. Teknologi yang harus dikuasai adalah teknologi yang memiliki konsep building block. Ya, ada suatu building block. Bagaimana membentuk suatu material dari top down dan dari bottom up. Top down bagaimanapun juga kita tidak akan mendapatkan suatu properties yang spesial. Oleh karena itu kita harus mampu menguasai dari konsep-konsep membangun suatu material ini dengan konsep building block yang metodenya ada bottom up, disusun dari atom, molekul, kristalin sampai ke partikel yang ukurannya nano. Kemudian nanoteknologi sebagai solusi untuk menjawab berbagai macam kebutuhan yang spesifik, dipenuhi untuk memenuhi pilar-pilar kebutuhan manusia. Inilah kira-kira kebutuhan secara general daripada kehidupan kita. Ada pertahanan, makanan dan obat-obatan, transportasi, teknologi informasi, energi, tekstil, kemudian lingkungan. Sekarang sudah dimulai dengan memanfaatkan nanoteknologi. Nanoteknologi sebagai suatu integrasi dari 3 bidang pengetahuan dasar dan rekayasa. Kalau kita ingat, nanoteknologi kapan adanya? Pada saat dunia ini terbentuk. Tuhan Sang Pencipta sudah memulainya saat itu. Kita baru bisa memahaminya sekarang. Apa yang melatar belakang itu adalah 3 basic science, yaitu ada fisika, kimia, biologi. Kemudian berkembang rekayasa serta sains di bidang material, maka kita mampu menggabungkan ketiga fenomena alam ini untuk mengembangkan suatu kebutuhan yang lebih mempunyai value yang lebih tinggi yang akan digunakan oleh manusia. Tren keilmuan biologi telah menjadi garapan baru dalam penyempurnaan fenomena-fenomena seperti fisika dan kimia. Kita ingat, awalnya fisika masuk ke kimia, kemudian disitulah terjadi suatu kolaborasi dan teknologinya yang optimal hanyalah dalam bentuk litografi atau dengan MEMS sebutnya dulu, mechanical system. Sekarang tidak ada demikian. Mahalnya daripada biaya produksi seperti itu, maka orang sudah mulai bagaimana yang murah, karena Tuhan selalu memberikan fenomena-fenomena yang murah di alam ini. Tidak pernah kelihatan di alam ini ada suatu mesin yang sangat besar, tidak pernah kelihatan, tapi semua terjadi. Dan itu sudah terlihat. Tahu-tahu kita ini, manusia ini dari embrion gede, yang pernah dirasakan apakah ada mesin untuk membesar badan seperti ini. Macam-macam di dalam badannya pun, ada yang keras, ada yang lunak, sebagainya. Itulah, maka sekarang lebih bagaimana memanfaatkan keilmuan biologi ini. Kemudian dari ini kita akan mendapatkan material-material dengan struktur yang unik serta mampu membangun dirinya sendiri secara efisien dengan konsep self-assembly dan self-organize. Mengapa seperti itu? Yaitulah kehebatannya fenomena alam. Tidak pernah ada untuk hidung kemudian disimpan di pantai. Tidak pernah ada untuk telinga disimpan di jidat. Inilah sesuatu yang menarik, self-assembly dan self-organize. Baik, kalau kita lihat itu, maka kita bikin skema yang sangat komplit. Di sini ada fisika, sains material, kemudian ada kimia dan ada biologi.
dulu kita masih bersifat ini, maka kita akan dapatkan optimalnya dari topografi, yaitu MEMS. Sedangkan hanya fisika dengan biologi, kita akan dapatkan cell assembly. Tapi kalau kita semua bisa lakukan, itulah nanoteknologi. Jadi apabila kita ingin menguasai teknologi, maka ketiga fenomena alam ini kita harus kuasai. Dari situlah kita akan mendapatkan material-material fungsional. Hadirin yang saya muliakan, karena basis saya dulu adalah dari material anorganik, terutama yang saya waktu itu adalah keramik. Keramik itu adalah oksida logam atau karbon atau nitrit atau yang lainnya. Kemudian kami juga mengembangkan di dalam itu adalah tidak di dalam physical metode, di mana physical metode itu ada berbasis pada gas kebanyakan seperti CVD, PLD dan yang lain-lain yang menggunakan laser. Kami mencari yang murah, maka kami mengembangkan di dalam teknologi keramik mutakhir ini berbasis kepada fasa liquid, bukan fasa gas. Kalau dulu fasanya solid karena masih konvensional, kemudian gas, dan berikutnya adalah liquid. Kemudian yang dikenal dengan suatu proses yang disebut oleh ilmuwan atau yang disebut dengan solution dan gelation. Itu ada bagaimana kita menggabungkan antara anorganik dengan organik untuk menjadi hybrid material atau composite material. Inilah kira-kira perkembangan zaman serta teknologi dalam menguasai material, dimulai dari paling lama keramik, logam, polimer, komposit, dan sekarang nano komposit. Karena semua strukturnya dibangun dari ukuran partikel yang kurang dari 100 nanometer. Bagaimana aplikasinya daripada potensi keramik mutakhir ini? Tentunya kita bisa lihat seperti tadi, ada pertahanan dan rotasi dan energi, kemudian yang lain. Kita tahu bahwa sekarang bagaimana kita memenuhi kebutuhan energi ini juga belum ada solusi yang pas. Karena itu dengan pemrosesan material, insya Allah itu akan segera bisa ditangani. Karena sekarang sudah ada yang namanya fuel cell, yang namanya solar cell, yang namanya baterai lithium, dan yang lain. Baik, apa itu keramik? Keramik itu tadi kita lihat ada oksida logam, dan dia dibagi dalam dua bagian. Ada keramik fungsional, dan keramik fungsional ini ada mengarah kepada smart keramik atau keramik pintar, yang ini kan menjadi keramik elektronik atau sensor dan yang lainnya. Kemudian keramik struktural adalah untuk memodifikasi permukaan berupa coating, komposit, dan biasa digunakan untuk struktural. Kemudian dari dua sisi fungsi bahan keramik ini kemudian digabungkan, disinergikan, karena yang satu ada sistem fungsi multifungsi dan satu ada sistem multimaterial. Kemudian muncullah suatu material yang mempunyai level yang tertinggi, yang mampu beradaptasi dengan tubuh manusia atau makhluk hidup, yaitu ada biokeramik. Ini adalah efek sinerginya. Kalau kita lihat bagaimana ke sana, kita harus kontrol pada level sistem, kontrol pada mikrostruktur, kontrol pada cacat kristal, simulasi komputer, gradient function, multilayer hybrid material, nanoseramik, metode proses yang baru. Nah, dari situlah kita akan menemukan fenomena baru, sifat yang meningkat, dan fungsi yang lebih teroptimasi. Ini kira-kira saya tahun 2006 mulai berpikir, karena selama 3 tahun pulang dari Jepang, rasanya saya tidak bisa apa-apa. Melamun, malah jadi guru satpam karena disuruh Pak Rektor Kusmayanto waktu itu. Akhirnya ternyata terbuka. Apa yang bisa kita lakukan saya? Dengan fisika nggak punya peralatan, dengan kimia juga demikian. Akhirnya saya membangun lab, dimulai dengan
fenomena biologi. Disitulah saya tidak perlu menggunakan peralatan yang canggih. Saya hanya menggunakan kompor kayu, kocok-kocok jadi nanopartikel kayak sulap aja. Tidak melihat adanya vakum yang sangat tinggi, tidak menggunakan yang lainnya. Pada suhu dan tekanan udara ruangan saja ternyata bisa. Dulu berbicara dengan keramik, semua temperatur yang di atas 1500, 2000. Sekarang bisa membuat kristal keramik di bawah 100 derajat Celcius. Ini kan suatu kesempatan untuk pengembangan teknologi dan ilmu tentang nanoteknologi. Di sini ada perangkat potasi apa yang kita udah kita garap di laboratorium advanced material di teknik fisika ini. Ada tekstil, ada biomedik, biomaterial, kemudian ada IT dan telekomunikasi, kemudian energi yang kita punya sampai ke fisik. Terakhir itu adalah 2026 yang nanti mampu untuk diaplikasikan di industri. Tidak hanya di fusi aja, tapi sudah sampai ke arah situ. Mudah-mudahan, insya Allah. Hadirin yang terhormat, melihat daripada kejadian-kejadian, kesulitan-kesulitan saat pulang dari sekolah di luar negeri yang begitu advance dalam sains dan teknologinya, balik ke sini tidak bisa kita lakukan. Inilah yang membawa berkah buat saya. Bagaimana memproses material berbasis pada data biologi. Ini baru diketahui beberapa puluh tahun kebelakang, mungkin tahun 80-an, bahwa bagaimana munculnya suatu material yang namanya kerang, suatu material, makhluk yang kulitnya keras sekali, kok bisa menjadi besar, kok bisa dia melakukan seperti itu, padahal tidak ada. Ini kemudian menjadikan memberikan suatu inspirasi di dalam konsep pemrosesan seperti itu, yaitu adalah biomineralisasi. Di mana proses biomineralisasi ini adalah sudah gabungan antara anorganik dengan organik. Kita tahu kalau kita lihat anorganiknya di dalam kerang ini, itu adalah unsurnya kalsium karbonat. Kemudian bagaimana menempelkan antara satu dan lainnya? Dia direkatkan oleh suatu organik yang namanya kiping. Kemudian dikembangkan dan itu jadilah besar sekali. Malah saya sama Profesor Rohim itu ditanya, kamu tuh kok nggak selesai sih penelitian tentang kitosan? Tiap saya menguji mahasiswa kitosan. Itulah material yang sangat ajaib. Dia bisa sebagai coating agent, dia sebagai bonding agent, dia sebagai surfaktan, dan dia sebagai dispersan. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan konsentrasi. Itulah kemudian dia dibangun secara mandiri, kemudian dia terstruktur dengan organisasinya yang dia atur sendiri. Itulah kemudian dikenal dengan self-assembly dan self-organized. Dari sinilah konsep nanoteknologi. Nah, terkenalah dulu bikin yang ngeset, bikin coating, bikin apa, masih tebal-tebal. Makin ke sini kita tidak perlu membuat suatu fungsional material dengan coating yang sangat tebal, dengan coating yang sangat tipis saja, dan tidak perlu disemprot dengan peralatan yang mahal, dicelupkan saja.
Itulah yang kemudian dikenal kitim tadi, yang ada di dalam kerang itu. Kemudian dieksplor ilmunya apa, ternyata kita dapatkan ilmunya itu adalah gabungan bagaimana kita mengatur miselar-miselar yang mempunyai polar dan mempunyai kepala dan mempunyai ekor yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Itulah yang kemudian kita inikan, dan permainan itu adalah self assembly monolega. Jadi kita membuat ini hanya ada di alam. Kemudian dieksplor. Baik, yang berikutnya sekarang makin berkembang. Kita membuat partikel-partikel. Kalau kita lihat kosmik, semua bentuknya bulat. Mengapa? Itu suatu fenomena. Tapi kalau untuk bikin bulat ternyata mudah. Untuk yang membuat suatu tekstur itu yang sulit. Karena harus ada bantuan-bantuan agent-agent yang lain yang harus dijadikan sebagai template. Kalau kita beli impor, para hadirin, harganya sangat mahal sekali. Makanya kami di laboratorium advanced material ini kita coba dengan template-template yang ada di alam yang berbasis kepada tumbuhan, binatang renik, sampai kepada bakteri-bakteri. Inilah yang kami kembangkan. Bagaimana membuat yang bulat, bagaimana yang tabung, bagaimana yang heksagonal, bagaimana yang lamelar, dan bagaimana yang membuat. Ini adalah berbasis kepada DNA untuk membuat atau untuk menempelkan organik di situ, kemudian bisa disusun sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu. Misalkan ini baterai, maka dia bisa dijadikan sebagai anoda atau sebagai katoda. Hadirin yang saya muliakan, alangkah sayangnya kalau saya tidak menyampaikan hasil-hasil yang kami teliti dan sedang diteliti. Ini adalah suatu produk yang boleh katakan tidak ada gunanya. Bapak-bapak punya limbah kayu, bapak punya pasir silika yang digunakan. Kalau kita produksi dengan baik dan teratur seperti apa yang tadi kita sampaikan dengan proses ini, bagus sekali. Bagus sekali. Kalau sekarang itu banyak jualan seperti urin dan apa, ini kita buat sendiri anak-anak kita. Dan bapak bisa lihat bagaimana hasil filtrasinya dan standar. Ini murah sekali. Ini murah sekali. Yang berikutnya, kami pun mengembangkan di dalam bagaimana membuat jenis-jenis partikel. Ini tidak mudah. Membuat partikel yang kemudian kayak bunga. Ini tidak mudah. Kalau kita tidak mampu, tidak tahu sebagai seorang juru masak. Di mana juru masaknya bukan urusan gula, garam atau, tapi parameter yang di situ untuk proses itu. Itulah yang sangat menentukan kepada terjadinya bentuk partikel seperti itu. Bentuk ini tentunya mempunyai luas permukaan yang sangat luas, sehingga dia akan bersifat katalis. Itu salah satu kebutuhan dunia ini adalah katalis yang satu produk minyak, gas untuk sebagai lingkungan dan lain-lain. Yang berikutnya ini apa? Ini bukan cacing dan bukan apa-apa, tapi ini adalah nano partikel barium ferrit yang kemudian nanti saya akan doping dengan neodymium dan akan dijadikan sebagai magnet permanen untuk membuat motor listrik. Untuk memanfaatkannya apakah? Energi air, energi angin, atau energi arus laut.
Yang berikutnya, ini ada hasil karya anak-anak kami bilang bagaimana kita membuat monograf. Kita buat ini adalah dari albinat dan pitosa, kemudian dicampur dengan kalsium dengan karbonat apatit sebagai suatu bahan untuk pengganti tulang. Sekarang sedang diteliti untuk memasukkan antioksidan di sana sebagai dari mangostin, dan kita masukkan nanopartikel magnetik di situ karena kita sekarang tahu bahwa X-ray dan kemo itu berbahaya di dalam terapi kanker, maka kita akan menggunakan magnetik sebagai terapi ini. Magnetic resonance imaging kita manfaatkan untuk terapi kanker. Sesuatu yang menarik karena kami banyak sekali mahasiswa-mahasiswa bahwa bimbingan kami adalah dari dokter gigi yang datang ingin bikin tambah gigi, bikin pasang gigi, jembatan gigi, yang lain. Maka kita bantu. Ternyata barangnya kecil, harganya mahal. Tidak usah bikin yang gede, nggak ada tambah gigi segede mobil, tapi segede upil gitu. Harganya 200.000 kan, dan bolak-balik ke dokter gigi itu, dokter giginya karena banyak dokter gigi. Bolak-balik disuruh bolak-balik karena ini infeksinya belum selesai, masih ada infeksi yang bisa ditambah dan yang lain. Kemudian kita sekarang mulai daripada bagaimana untuk drug delivery untuk anti-inflamasi di atas gigi, bagaimana membuat pasang gigi, bagaimana membuat gigi buanda, bagaimana membuat. Ternyata ilmu ini tertangkap oleh teman-teman kedokteran gigi. Inilah solusi buat mereka. Coba aja kita lihat, ini yang komersial, ini yang alami, ini yang alami. Sama sekali tidak ada retakan. Oh iya, kadang-kadang udah ditambah, besoknya udah copot lagi. Dok, kenapa copot lagi? Ini pakai light curing, ini tanpa light curing, ini self curing. Kita tidak menggunakan apa-apa. Yang berikutnya adalah kita mencoba buat nanopartikel. Kita buat yang bulat-bulat. Ini ada satu nanopartikel magnetik yang saya buat porus. Kemudian kita masukin mangostin, kita masukin ke sini antioksidan dan obat kemonya. Kemudian kita tutup lagi dengan mitosa. Sangat menarik. Sangat. Kemudian saya melihat kalau untuk tulang nggak bisa, maka kita bangun dengan menggunakan nanorod. Nanorod super paramagnetic. Ini baru pertama kali di dunia. Alumina ferrit ini sudah ada, tapi tambah kalsium belum ada. Mengapa saya pakai kalsium? Karena untuk kompatibel dengan tulang. Ini juga anak-anak kami mampu membuat suatu bagus kan? Untuk apa? Dia TiO2 sebagai pigmen untuk absorber fotonik yang sekarang kemudian dikenal dengan DSSC, dye synthesized solar cell, untuk meningkatkan efisiensi daripada solar cell. Ini yang lucu. Saya berapa tahun ke belakang masih belum bisa juga. Kenapa ini nggak bisa? Pada saya ini membuat sinta yang bentuknya panjang-panjang. Karena kalau bentuknya yang bulat-bulat dipakai untuk struktural, agak sulit untuk meningkatkan kekuatan mekaniknya. Makanya sudah bentuk batang. Ternyata tahun kemarin mampu kita buat. Tidak, waktu dulu kita menggunakan agent surfaktan dari impor, tidak bisa. Pakai apa bawa pada ibu-ibu? Ini adalah pakai tapioka, pakai kanji. Jadi ini harganya mahal. Kemudian disebutlah dengan white carbon black, yang untuk filler reinforced composite. Inilah apa ini? Ini adalah nanorod daripada titania yang biasa digunakan. Kemudian kita juga mampu membuat karbon nanocoil seperti itu, dan ini banyak sekali digunakan untuk komponen elektronika, di mana sebenarnya sebagai media untuk mempercepat
transport elektron, nanocoil. Dari mana? Pakai merang. Yang ini pakai apa? Nata de coco. Nata coco pakainya sirup sama kita. Saya buat untuk CNT, karbon nanochip. Ya, saya banyak dijadikan untuk aplikasi komponen yang berbeda. Yang ini orang lain bikin material penyimpan hidrogen, saya nggak mampu alat-alatnya. Ya udah bikin dari kayu aja. Kayu yang digunakan ada eucalyptus papuana, kayu yang sangat spesifik, dia mempunyai pori-pori yang sangat bagus dan hanya ada di Papua dan Australia bagian utara. Tidak pernah ada tempat yang kaya tidak seperti itu. Kemudian kita dijadikan imunisasi bakteri dan itu adalah sebagai H2 sebenarnya. Cuma sayang belum advance kita ke sana karena H2 yang dihasilkan masih sedikit sehingga kita belum bisa manfaatkan untuk fuel cell. Dan sekarang masalah bagaimana kita hidrogen yang ada di sana. Para hadirin yang saya hormati, pengembangan industri untuk Indonesia yang mandiri tentunya tidak lepas daripada kekayaan negara itu sendiri. Kita sangat kaya. Kita perlu banyak meneliti, riset. Kita perlu banyak membina, meningkatkan pendidikan. Bagaimana kita bisa memproduksi kalau kita tidak ada riset dan edukasinya? Nah, ujung-ujungnya sebenarnya kan kita ingin bangsa yang mandiri. Mudah-mudahan tercapai. Tapi kayaknya kalau keadaan seperti ini sulit untuk kesana. Ada peluang dan dukungan regulasi pemerintah dari Permen SDM dan Undang-Undang Nomor 4 2009. Bagaimana kita mengamankan daripada mineral yang ada di Indonesia ini. Baik, saya punya intuisi. Apabila kita ini memprioritaskan industri hulu dan industri menengah, berhasil. Kalau kita bisa meningkatkan industri hulu menengah ini, kemudian kita mampu membuat bahan baku atau prekursor kimia ini, dalam 5 tahun Indonesia akan mempunyai bergening posisi. Tinggal itu kapan akan mulai. 6 tahun saya bicara ini, tapi sampai sekarang belum mulai karena terus saja menunggu undang-undang ini dan semua menghabiskan dulu tambangnya supaya dapat untung yang besar. 10 tahun berikutnya kita akan mendapatkan Indonesia akan dapat mendukung industri hilir. Apakah kita perlu industri? Pertanyaan. Bagi saya tidak perlu mengejar industri. Beli aja. Yang penting bagaimana bikin bahan baku dan bagaimana feeding industri hilirnya ini adalah bisa bermacam-macam. Feeding ini yang harus dikuasai oleh para researcher dan kebijakan daripada pemerintah. Penutup, teknologi perusahaan jadi kunci pengembangan. Institut Teknologi Bandung sebagai institusi pendidikan harus menjadi pionir dalam pendidikan dan riset yang berbasis inter dan multidisiplin. Kalau tidak, kesini ITB akan rontok. Dalam menghadapi kemajuan dan kebutuhan SDM dan menjawab tantangan masa kini dan mendatang dan menguasai sains, teknologi, dan seni. Karena setiap produk yang akan bisa terbeli itu ada nilai seninya. Kalau tidak ada itu tidak ada. Bapak lihat bagaimana di dalam itu benar-benar ada nilai seni. Sinergi peran tinggi perintah masyarakat industri amat dibutuhkan untuk memajukan industri di Indonesia. Tapi belum juga sampai saat ini karena kita tidak punya industri. Ucapan tentunya terakhir ini yang membuat saya bisa berdiri di sini. Terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada para senior dan rekan saya yang telah memberikan rekomendasi ke guru besar saya.
Profesor Dr. R.M. Sugianto, Profesor Dr. Marjono Siswosuwarno, Profesor Dr. Andiato Handoyo, Profesor Dr. Wahid Suratman, dan Profesor Dr. Kartu Sukanda. Terima kasih Bapak. Saya tidak akan menjadi berbesar tanpa komunikasi. Terima kasih juga sehingga saya satukan pada Profesor Wiranto, spesial. Saya disekolahkan sama beliau. Masih ingat, ngapain kamu ngurus kampus itu? Ngurus apa? Pergi. Kemana Pak? Pergi. Ke Jepang. Ada duitnya Pak? Ada. Setelah itu saya pergi sana dan bisa pergi di sini kalau Anda. Terima kasih. Terima kasih besar kepada Bapak Sularjo. Ini adalah pembimbing saya, kemudian senior saya di laboratorium. Banyak membina, memberikan sharing kehidupan sehingga saya mampu bertahan di dalam keterbatasan. Karena kalau dosen itu udah pasti kurang duitnya. Mampu bertahan seperti itu, mampu bertahan sederhana, tapi bisa bekerja dengan praktis dan sinergi. Terima kasih besar yang sebesar juga buat Profesor Tosutoyo. Ini orang Jepang sangat baik sekali membimbing dengan bimbingan yang sangat kekeluargaan dan sabar. Karena saya sekolah udah nggak muda lagi, udah tua, udah punya umur. Terima kasih yang tinggal kepada Ayahanda Hajar Berwasa Smita, Ibunda. Dan saudara-saudara sekalian yang telah menjaga kehormatan kebesaran keluarga besar kami. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih buat istri yang tercinta, anak-anak saya, Resi, saya, Yoko, dan menantu depan. Terima kasih sekali kepada teman sejawat di program studi teknik fisika ITB, khususnya dari program studi di ITB pada umum, tambang, teknik material, teknik mesin, biologi, seni rupa, dan lain sebagainya. Karena banyak berkolaborasi dalam final project yang dengan kami. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Terima kasih ya Dok. Dan kita jalin kolaborasi. FKG Maratata dan KG Universitas Indonesia serta unsur yang telah diris untuk mengembangkan riset-riset di bidang data material. Kemudian juga para teman-teman balai-balai penelitian di bawah Kementerian Pendidikan. Terima kasih Pak Rinton, terima kasih Mbak Lili, terima kasih Pak Sena, BBK, BBS dan BKT kebetulan hadir saat ini. Terima kasih juga. Mari kita bersama-sama untuk meneruskan. Terima kasih juga kepada para asisten Laboratorium Mutahya, program studi teknik fisika yang tercinta. Ari Bowo yang sekali sedang menyelesaikan S3 di Jepang, Linda Sudiwanto sedang menyelesaikan masa di Jepang, Devi Aufandi akan pergi ke Korea, dan Andi Rangga Rizanya yang sedang merintis sekolah di ITB untuk program dokter. Demikian apa yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan memudahkan hati, memudahkan wawasan kita, supaya Indonesia ini lebih baik. Kita senyum, kemanapun lihatnya senyum, tapi saling mendukung untuk mencapai suatu keberhasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin sekalian, Profesor Bambang Sumendar Purwasa Smita dengan pengalaman akademiknya yang sangat karya, atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia
yang telah pula kita nikmati sebagai kuliah yang sangat berharga di siang hari ini. Kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Bambang Sumendar Purwasasmita sebagaimana yang telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Bambang Sumendar Purwasasmita di dalam memimpin keilmuannya akan menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Para hadirin sekalian yang sangat kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya, mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor Umar Ruslan Wirasudisna beserta keluarga, serta Profesor Bambang Sumendar Purwasasmita beserta keluarga untuk berdiri di panggung ini guna menerima ucapan selamat dari para hadirin. Akhirnya, atas izin anggota majelis yang terhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 22 Februari 2013 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.